Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaifa halukunna ya banati? Na'am la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah. وهيا نجدد النية قبل أن نبدأ هذا الدرس لعل الله يجعل هذه العلوم نافعة لنا في الدنيا والآخرة. طيب في اللقاء الماضي قد أخذنا مقدمة الكتاب. Tapi qadarullah yang sudah kita jelaskan di pertemuan pertama bahwa kita akan belajar turuk tadris dari Libya. Dengan banyak pertimbangan akhirnya diubah menjadi turuk tadris yang diajarkan di Madinah. Masya Allah. Jadi kita akan sama-sama belajar karena memang sistemnya turuk tadris yang diajarkan di Madinah itu agak berbeda ya dengan yang diajarkan di Ar-Royah ataupun di Libya. Kalau di Libya dan Ar-Royah itu langsung masuk ke materi turuk tadris, bagaimana cara mengajar seperti itu. Namun di Madinah ternyata diawali dengan tarbiyah dulu. Bagaimana kita menjadi seorang pengajar dan pendidik sekaligus. Karena beda ya antara seorang pengajar dan pendidik. Kalau seorang pengajar itu mungkin hanya menyalurkan ilmunya di kelas. Sudah, setelah itu keluar kelas selesai. Namun seorang pendidik itu adalah seorang yang memberikan pendidikan baik dalam kelas ataupun di luar kelas dan mengarahkan santrinya bagaimana santrinya itu berkembang bukan hanya dalam keilmuan saja namun dari segi akhlak, kepribadiannya itu juga tugas seorang pendidik untuk mengarahkan santrinya dan kita di sini ingin menjadi seorang pendidik dan juga pengajar seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar dan Ustazah juga merojaah. Dan kita langsung masuk ke al-wihdah al-ula tentang mafahim wa ta'birat yang bagi ma'rifah ma'naha. Di sini ada beberapa penjelasan dan takbir yang sangat penting untuk kita fahami. Langsung saja awalan at-tarbiyah. Tentang tarbiyah ataupun mendidik. Bagaimana cara kita menjadi seorang pendidik ya. Nah, qala Allah Ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini diawali dengan ayat yang ketika kita pahami ini adalah doa untuk kedua orang tua ya. Wa ya'murullah al-muslim. Jadi dengan ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada kita sebagai seorang muslim an yad'u rabbahu ya. Untuk berdoa ataupun meminta kepada Allah an yarham walidayhi untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Kenapa? Li'annahuma rabbayahu shaghira. Karena kita sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua, maka bagaimana cara kita membalas jasanya? Yaitu dengan mendoakan mereka. Karena mungkin kalau kita misalkan ingin membalas jasa dengan memberikan mereka rumah mewah, memberangkatkan mereka haji setiap bulan, itu tidak akan cukup untuk kita membalas semua jasa kedua orang tua kita ya. Ai li'annahuma qama bi ri'ayati syu'unihi wa tansyiatihi wa tawjihihi. Karena kedua orang tua juga yang menyiapkan segala keperluan kita ya, mulai dari kita keluar dari perut seorang ibu yang sangat kuat ya, dan juga mengurus kita, mendidik kita, cara berjalan, cara makan dan lain-lain. Wa tawjihihi, bahkan mereka lah yang mengarahkan kita, ini nak yang baik, ini yang buruk, ini dijauhi nak, ini yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi dengan kasih sayang penuh dari orang tua ini, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk apa? Mendoakan orang tua, seperti itu. Nah, dan inti dari tarbiyah itu ataupun maksud dari tarbiyah ya akhwat, di sini kita baca di poin terakhir, fattarbiyah hiya amaliyah maqsudah yuwajjih biha fard au afrod nahu afrod akharin wa yu'athiruna fi sulukihim.
Jadi tarbiyah itu adalah suatu pekerjaan ya, bukan hanya materi. Suatu pekerjaan yuwajjih biha fard yang itu dimiliki oleh seseorang, misalkan ustazah. Jadi ustazah ini memiliki tugas ataupun amaliyah ataupun pekerjaan yang dimaksudkan kepada seseorang yaitu kalian untuk membantu kalian menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi itulah pendidik, itulah tarbiyah pendidikan ya. Jadi ada suatu mungkin materi juga bisa ataupun arahan dari seorang guru kepada murid untuk menjadikan muridnya lebih baik seperti itu. Jadi tarbiyah seperti itu. Jadi nggak mungkin kita mentarbiyah sesuatu yang goib ya. Jadi ada orang yang mendidik dan orang yang dididik. Dan begitupun kalian nanti harus menjadi seorang pendidik dan pengajar sekaligus. Seperti itu, bukan hanya seorang pengajar yang hanya menyalurkan ilmu, namun juga memberikan arahan yang baik kepada santri-santri kalian nanti, seperti itu. Dan kalian juga berkontribusi ataupun bekerja sama dengan kedua orang tua untuk menjadikan anak itu lebih baik, baik dengan segi akhlak ataupun ilmu dan lain-lain. Nah, di sini kita paham bersama tentang tarbiyah lebih luas lagi. Inna tarbiyah amaliyah nasyad walaysat syai'an madiyan. Wa hadzal nasyad yatadhamman ri'ayah wa tawjihah wa tansyi'ah yusa'id fi tashkil sulukil fard wa yusa'id fi tanmiyah jawanib numuil fard al-aqli wal jismi wal ijtima'i wal nafsi wal aqli wal khuluqi. Baik. Di sini tarbiyah ataupun bagaimana mendidik atau menjadi seorang pendidik itu harus tahu apa yang harusnya dilakukan seorang pendidik kepada orang yang dididik, entah itu satu orang ataupun banyak ya. Nah, di sini tarbiyah itu seharusnya seorang pendidik bekerja sama dengan orang tua ataupun yang lainnya dalam ikut andil untuk mendidik, mengarahkan, dan membantu orang tua untuk menjadikan akhlaknya menjadi lebih baik. Wa yusa'id fitanmiyah jawanib numuil fard, dan juga perkembangannya, baik dari perkembangan al-aqli, ya, dari otak, maksudnya otak ini ilmu, bagaimana perkembangan ilmunya kita yang mendidik langsung, dan jismi, bagaimana kita ketika di pondok ya mengarahkan santri kita untuk olahraga setiap sore, itu juga tugas seorang pendidik kepada orang yang dididik. Wal ijtima'i, bagaimana dia dalam ijtima, maksudnya dalam berkumpul dengan teman-temannya, kita mengarahkan sebaiknya kalau misalkan dalam suatu perkumpulan ataupun pertemanan itu menjadi contoh yang lebih baik kepada teman-temannya, jangan malah ikut arus seperti itu. Itu adalah tugas pendidik. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya santri, tugas kalian bukan hanya menyalurkan ilmu yang kalian dapat ya, namun juga mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Wan nafsi, bagaimana kita mengarahkan santri kita menjadi orangnya menjadi apa? Yang awalnya pemalu menjadi pemberani. Bagaimana dia awalnya tidak bisa menahan emosinya, dia menjadi seorang yang sabar dan lain-lain, ya. Dan wal khuluqi, dan juga akhlaknya. Mungkin awalnya dia ketika masuk ke ruangan tidak mengucapkan salam, kita arahkan murid kita ataupun orang yang kita didik itu menjadi orang yang lebih baik ketika masuk mengucapkan salam, tersenyum kepada yang ada di dalam ruangan dan lain-lain. Seperti itulah tugas seorang pendidik. Nah, yang poin kedua, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita sebagai orang yang beriman, dan ketika kita merasa orang yang beriman, maka tugas kita di sini apa? Qu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, lindungilah kalian dan wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Naro, ya, api neraka.
Waquduhan nas wal hijarah. Yang di dalam neraka itu sebagai bahan bakarnya siapa? Manusia dan batu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga ataupun menjauhkan mereka dari api neraka dan juga keluarganya. Nah, bagaimana caranya ya akhwat? Nah, di sini tabda al-amaliyah at-tarbawiyah fil usrah. Jadi pendidikan sebenarnya itu dimulai dari semenjak kita di dalam keluarga. Jadi dalam lingkup keluarga kita masih belum belajar SD, belajar ke sekolah SD ataupun lain-lain ya. Itu yang mendidik penuh adalah orang tua. Wa alal abawain taqo mas'uliyah tarbiyatil abna. Di sini tugas kedua orang tua ketika kita masih kecil ya, mungkin kita dididik penuh oleh keluarga. Wa tawjih numuihim lima fihi hifdhihi min ghadabillah wa adzabihi wa lima yuhaqqiq insaniyatihim wa maslahah mujtama'ihim. Jadi tugas orang tua mendidik anaknya ya, mendidik kita semua ya, dan mengarahkan kita kepada kebaikan agar terhindar dari marahnya Allah ya, menjaga kita agar kita terjauhkan dari api neraka ya. Contohnya apa? Ya kita disuruh sholat, kita dilarang untuk membentak orang tua, karena hal itu bukan semerta-merta memang seperti itulah ustazah, namanya juga orang tua gitu ya. Tidak, namun memang itulah tugas orang tua, kewajiban orang tua untuk menghindari atau melindungi anaknya dari api neraka. Seperti itu. Ya. Dan poin kedua di sini wa kana al-masjid fil mujtama' al-islami yusa'idul usra fil amaliyah at-tarbawiyah, dan orang ataupun lingkungan yang mendukung ataupun membantu mendidik anaknya itu kalau zaman dulu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu adalah masjid ya. Jadi dalam masjid itu mereka diajarkan bagaimana cara birrul walidain, diajarkan mereka mengaji dan belajar tajwid dan lain-lain itu di masjid. Ya, jadi membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Namun sekarang di zaman kita bukan masjid lagi, walakin hadhil muhimma intaqalat, jadi pindah ke al-madaris wal muassasat at-ta'limiyah. Jadi dikirimkan anak-anaknya ke pondok pesantren ataupun asrama-asrama yang memiliki tujuan sama dengan tujuan orang tua untuk anaknya. Misalkan kalian dikirim ke pondok, nggak mungkin orang tua kalian ingin kalian menjadi pilot ya, salah alamat. Jadi ketika kalian dipindah ataupun dikirimkan ke pondok, berarti tujuan orang tua kalian, keinginan orang tua kalian di masa depan adalah menjadi penolong orang tua di akhirat, menjadi penghafal Al-Quran, memahami agama sendiri, pelajaran agama dan lain-lain seperti itu. Wa yusyarik fil amaliyat tarbawiyah bisyaklin ghair mubashir, dan juga di sana ada sesuatu ataupun tempat ataupun barang yang membantu orang tua untuk mendidik kalian, untuk mendidik kita semua. Ghair mubashir, kalau misalkan pondok kan secara langsung ya mengajarkan kita, kecuali online ya. Namun di sana ada beberapa perkumpulan ataupun barang yang membantu orang tua untuk mendidik anaknya, seperti al-ashab, teman-temannya saling mengingatkan ya kan. Wal andiyah was suhuf, wal andiyah itu seperti ekskul. Jadi ketika kalian di tempat ekskul, biasanya di sana juga menjadi kalian menjadi anak yang terdidik, baik itu terdidik yang baik ataupun buruk. Itu tergantung tempat yang keluarga ataupun orang tua arahkan kepada kalian. Suhuf itu biasanya bacaan, sohifah. Misalkan ada tentang bagaimana cara kita menjadi anak yang berbakti, itu kita bisa baca dan itu mendidik kalian. Wal midya, misalkan itu radio yang kalian dengarkan, di sana ada ceramah misalkan ya kan. Bagaimana cara menjadi anak yang berbakti. Wat tilfas, TV juga. Nah, di sini alat-alat bantu untuk mendidik di sini yang bagi antahris kula hadhil mas'alah at-tarbawiyah ala tahqiq ahdaf muwahhadah. Meskipun pada dasarnya mereka membantu orang tua untuk mendidik anaknya, namun di sini harus dijaga ya. Kalau tidak dijaga akan mengarah kepada yang tidak baik mungkin ya. Misalkan HP juga. Mungkin di sana kalau kita lihat yang baik-baik bisa mendidik kita menjadi lebih baik.
Ketika apa yang kita lihat baik. Namun ketika misalkan kita tidak ada diarahkan oleh orang tua, tidak dijaga, itu akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik juga. Jadi kita nantinya juga bisa mendidik anak kita dengan cara seperti ini, akhwat, ya. Mengarahkan yang lebih baik, membimbing mereka, karena tugas seorang pendidik itu beda dengan tugas seorang pembimbing. Iya, kalau menjadi pendidik ya sudah seperti ini saja. Beda halnya dengan membimbing dia untuk lebih baik, mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Nah, di sini dalam garis besar tarbiyah itu tazdadu mas'uliyatul usrah al-muslimah fi tarbiyati abnaiha kullama izdada inhiraf baqiyatil muassasat tarbawiyah an ta'alim al-Islam wa tahqiq ahdafihi at-tarbawiyah. Jadi memang setiap keluarga itu memiliki tugas penting mendidik anak, ya. Kalian juga ketika misalkan jadi orang tua nanti, itu tugas kalian adalah mendidik anak. Namun, tugas itu akan menjadi lebih berat ketika kita salah mengarahkan anak ke tempat yang salah. Misalkan, kita lupa mengarahkan mereka ke tempat yang baik, misalkan sering ikut taklim ya, misalkan. Pulangnya jangan larut malam ya. Kita lupa untuk mengingatkan hal itu. Nah, apa jadinya? Anak itu menjadi mengarah ke yang lebih yang mengarah ke yang tidak baik. Nah, di sini tugas keluarga itu lebih berat. Ya, kalau misalkan bertolak belakang, misalkan anaknya sering ke mana? Ke pasar malam, ngapain ya di sana? Namun tidak diarahkan oleh orang tua, tidak dilarang dan lain-lain, maka di sini tugas orang tua setelahnya itu lebih berat. Karena mungkin dia lebih berontak, ingin keluar terus malam, dan lain-lain. Intinya ketika lingkungannya tidak mendukung kepada pendidikan yang lebih baik, maka tugas orang tua itu lebih berat. Seperti itu. Jadi kita memang harus mengarahkan anak-anak kita atau santri-santri kita nantinya ke arah yang lebih baik agar tugas kita tidak makin berat seperti itu. Nah, kita selesai sampai di sini. Jadi Ustazah tidak akan mengambil banyak judul ataupun maudhu. Yang Ustazah inginkan hanya kalian bagaimana memahami dengan baik seperti itu, karena nantinya di ikhtibar Ustazah benar-benar ingin memberikan tugas hanya sebatas apa yang kita bahas, tidak akan keluar dari materi yang kita bahas. Jadi kalian pahami dengan baik, akan lebih memudahkan kalian. Kalau misalkan Ustazah ngambil judul-judul yang banyak dan penjelasan yang luas, maka akan membingungkan kalian saja. Jadi Ustazah yang sedikit ini kalian mungkinkan, kalian murajaah dengan baik, insya Allah ujian akan mulus, ya. Barakallahu fikunna. Nahtatim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.